Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran Sulfia Nur Oktaviani. Kali ini kita akan membahas materi fisika SMA kelas 11 IPA dengan judul momen inersia. Momen inersia ini adalah kelanjutan materi setelah kita mempelajari momen gaya atau torsi. Momen inersia adalah ukuran kelembaman, atau ini biasanya kita lebih kenal seperti kemalasan suatu benda, dan ini sudah kita bahas di hukum 1 Newton pada saat kelas 10. Momen inersia adalah ukuran kelembaman atau mempertahankan diri suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Nah, jadi misalnya begini, kalau kajian kita pada kelas 10 itu adalah gerak lurus, kali ini kita akan membahas tentang pada suatu benda itu gerak rotasi atau berputar. Nah, andainya misalnya sebuah kelereng dia sudah diam, pasti akan tetap diam. Tetapi kalau misalnya kelereng itu sudah bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia akan mempertahankan diri untuk tetap berotasi atau pada kecepatan tersebut. Nah, inilah sifat benda itu untuk mempertahankan diri dalam keadaan rotasi terhadap porosnya. Nah, besarnya momen inersia suatu benda bergantung terhadap beberapa faktor, yaitu massa benda atau partikel, yang kedua, geometri benda atau bentuknya, yang ketiga, letak sumbu putar benda, yang keempat, jarak ke sumbu putar benda, lengan momennya. Nah, besarnya momen inersia suatu benda yang bermassa itu memiliki titik putar pada sumbu yang diketahui dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M kali R di pangkat 2. I sama dengan MR kuadrat. Di mana I sama dengan momen inersia yang satuannya kilogram meter kuadrat. M massa partikel atau benda yang satuannya kilogram. R jarak antar partikel atau benda terhadap sumbu putarnya yang satuannya meter. Nah, di sini ini andai sebuah bendanya yang memiliki massa M kemudian berjarak R terhadap sumbu putar. Jadi, inersianya adalah MR kuadrat. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam satu sistem itu terdapat beberapa massa partikel yang tergantung pada sumbu putarnya? Ini maka kita akan totalkan seperti biasa sigmanya, jumlahnya. Jadi untuk benda yang terdiri dari beberapa partikel, momen inersianya merupakan jumlah dari semua momen inersia masing-masing partikel. I sama dengan sigma Mn Rn kuadrat. N di sini adalah berapa banyak partikel pada sistem tersebut. Jika partikelnya ada 2 berarti cukup sampai 2, jika partikelnya ada 4 berarti nanti M3, M4. Sama M1R1 kuadrat tambah M2R2 kuadrat tambah seterusnya sampai banyaknya partikel. Nah, juga ada nih momen inersia benda yang teratur. Misalnya batang homogen yang panjangnya L, jika sumbu putarnya itu di tengah-tengah, maka inersianya itu 1/12 ml kuadrat. Lalu kalau batang homogen yang sumbu putarnya di ujung, itu 1/3 ml kuadrat. Silinder tipis berongga ini I sama dengan mr kuadrat. Kemudian silinder tebal, silinder pejal, kemudian ada bola pejal, bola berongga atau lempeng. Nah, di sini bisa dilihat di tabel. Ini perlu dicatat ya, karena setiap bentuk yang berbeda, seperti tadi ada syarat geometri, setiap benda yang teratur itu yang bentuk yang berbeda memiliki konstanta inersia yang berbeda juga. Nah, ini contoh soal. Bola bermassa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm seperti pada gambar. Momen inersia bola terhadap sumbu AB adalah, nah jadi ini ada massanya itu 100 gram, panjang ke porosnya atau ke sumbu putarnya itu adalah 20 cm. Jadi kita satuannya itu harus diubah dulu ke kilogram dan ke meter. 100 gram dibagi 1000, 0,1 kilo. 20 cm dibagi 100, 0,2 meter. Jadi I sama dengan MR kuadrat, M-nya 0,1, R-nya 0,2 dikuadratkan 0,1 kali 0,04, jawabannya 0,004. Atau kalau kita buat dalam bentuk berpangkat, itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3 kg meter kuadrat.
Cukup sederhana ya. Namun di sini Ananda harus hati-hati dalam menghitung, apalagi bilangan-bilangan berkoma. Kalau misalnya sulit, silakan buat bilangan dalam bentuk pangkat. Nah, ini contoh soal kedua. Sebuah sistem di bawah terdiri dari 3 buah partikel, M1-nya 2 kilo, M2-nya 1 kilo, dan M3-nya 2 kilo. Tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut poros P dan poros Q. Nah, kebetulan pada gambar, pada soal itu dikasih tahu ada 2 buah poros P dan Q, ada 3 buah partikel M1, M2, dan M3. Ya udah, ini kita menggunakan sistem yang lebih dari 1 buah partikel, kita totalkan saja. Jika porosnya P, inersianya berarti kan ada 3 partikel ya, M1R1 kuadrat, M2R2 kuadrat, M3R3 kuadrat. Nah, ingat porosnya adalah P, berarti M1 jaraknya dengan P 0. M2 jaraknya dengan P adalah 1 meter. M3 jaraknya dengan P adalah 2 meter. Ya tinggal kita masukin aja masanya, kemudian jaraknya dihitung dapat 9 kg meter kuadrat. Begitu juga dengan poros Q. Jadi kita acuannya adalah Q. M1 ke Q 1 meter, M2 ke Q itu karena nggak punya jarak berarti 0. M3 ke Q itu 1, masukin dapatnya 4 kg meter kuadrat. Jadi tinggal ditambahkan saja. Berikutnya adalah contoh soal ketiga. Ini untuk benda yang memiliki bentuk teratur. Batang pejal bermasa 2 kilo dan panjang batang pejal adalah 2 meter. Tentukan momen inersia batang jika sumbu rotasi terletak di tengah-tengah batang. Nah, kita lihat tabel-tabel tadi. Ini kalau di tengah-tengah batang berarti I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Yaudah, kita tinggal masukin masanya, tinggal masukin. Di sini L itu boleh R, boleh L ya, sama aja. R kalau itu biasa kita gunakan buat jari-jari yang bentuknya itu seperti bulat, lingkaran, bola. Tapi kalau panjang biasanya kan kita pakai L, jadi ya sama saja. 1/12 ml kuadrat, M-nya 2 kilo, L-nya 2 dikuadratkan dapat 2 kuadrat kan 4 kali 2 8/12 dapat 0,67 kg meter kuadrat. Jadi harus memperhatikan bentuknya, kemudian lihat momen inersianya itu berapa. Nah, ini ada 5 soal untuk kalian latih diri, latihan. Silakan kerjakan sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan, yang sudah diberi contohnya. Jangan lupa untuk unggah latihannya di Classroom, dan ini menjadi penilaian yang ketiga setelah latihan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.